Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai etika Islam dalam bidang pemasaran. Dengan anggota kelompok Ayu Mega Silviani dengan akhiran NIM 100, Nurlail Azizah dengan akhiran NIM 113, Lilis Septianing Tias dengan akhiran NIM 115, dan Karmila Purwaningsih dengan akhiran NIM 131. Untuk subbab yang pertama, A. Pengertian distribusi dalam Islam. Konsep distribusi dalam pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan, agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Distribusi menurut Islam adalah transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau melalui pasar, atau dengan cara yang lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati padanya. Di antara contoh yang paling jelas adalah bagian mu'alaf di dalam zakat, di mana pemberian zakat kepada mu'alaf memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting yaitu mengenai pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, dermawan, dan mengutamakan orang lain, mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi yaitu untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, menguatkan cinta kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, serta mengikis sebab-sebab kebencian di dalam masyarakat, di mana akan berdampak pada realisasi keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir yaitu tujuan ekonomi, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lilis Septianing Tias dengan akhiran NIM 115. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai subbab prinsip dasar pemasaran dalam Islam. Terdapat 8 prinsip dasar pemasaran dalam Islam, yaitu yang pertama, ikhtiar. Salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan, menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi, dan tidak membuat iklan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, manfaat, yang artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa dan mempunyai nilai guna yang dirasakan oleh pemakai. Yang keempat, nasihat. Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat. Yang kelima, keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Yang keenam, transparan atau keterbukaan. Dalam pemasaran perusahaan harus transparan dengan stakeholder-nya, yaitu dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi. Yang ketujuh, kejujuran. Dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang suatu produk. Yang kedelapan, ikhlas atau tulus. Dalam mempromosikan produknya, seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas, dan tidak ada itikat yang buruk. C. Etika pemasaran dalam perspektif Islam. Etika pemasaran dalam perspektif Islam adalah menjadikan prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam
sebagai pedoman dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia atau materi dan akhirat atau surga. Dalam praktiknya, pelaku pemasaran akan senantiasa mempertimbangkan segala aktivitasnya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan berpedoman pada prinsip ekonomi Islam, karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Berikut merupakan etika yang harus ada dalam praktik pemasaran. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga berlaku adil dalam bis atau al-adl. Yang keempat bersikap melayani dan rendah hati atau hikmah. Yang kelima menepati janji dan tidak curang. Yang keenam jujur dan terpercaya atau amanah. Yang ketujuh tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Yang kesembilan, tidak melakukan sogok atau riswah. Yang kesepuluh, memiliki akhlak yang terpuji atau husnul khuluq. Yang kesebelas yaitu toleran.